Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, kita berjumpa kembali dengan inspirasi fisika kehidupan. Bergeraklah agar gesekan kehidupan menjadi kecil. Para siswa sekalian, apa kabar semuanya? Semoga semuanya senantiasa sehat, sukses selalu selamanya. Apa kegiatan liburan kalian saat ini? Aktivitas kalian apa? Apakah kalian tidur, ataukah tiduran, ataukah rebahan untuk memperjelas generasi rebahan dengan hanya melihat gadget, membolak-balik, ataukah tidur dan tidur lagi? Ataukah kalian menikmati indahnya alam semesta dengan bersepeda, dengan goes untuk mencari kesegaran mata dan juga kesegaran pernafasan yang diperlukan untuk kondisi saat ini? Kalau kalian hanya rebahan, bermalas-malasan atau mager, malas gerak, ingat bahayanya. Ya, kalian akan berat untuk melakukan aktivitas berikutnya. Karena dalam fisika ini dikenal dengan istilah kelembaman atau inersia, di mana suatu keadaan benda mempertahankan kedudukannya. Ketika benda itu diam akan diam terus, atau ketika bergerak akan terus bergerak lurus beraturan. Jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda itu, atau yang dikenal dengan hukum 1 Newton tentang kelembaman, yang artinya bahwa suatu benda akan tetap diam atau tetap bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Atau secara matematis dituliskan sigma F sama dengan 0, maka kecepatan 0 atau benda diam atau tidak ada percepatan atau benda bergerak lurus beraturan. Tapi kenyataannya seringkali kita lihat ketika suatu bola ditendang dan bergerak, akhirnya berhenti. Atau ketika seorang pemain bola selebrasi dengan meluncur di atas lapangan, akhirnya berhenti di sudut lapangan. Berarti ada gaya lain yang menghentikannya. Ya, itulah gaya gesekan. Nah, bagaimana gaya gesekan itu dipengaruhi oleh apa? Kita lihat dulu sebelumnya tentang hukum 2 Newton yang sudah kalian kenal. Di mana jika suatu benda didorong dengan gaya F, benda itu bergerak dengan percepatan A. Dan jika gayanya diperbesar dan diperbesar, maka percepatannya semakin besar. Sehingga kita simpulkan bahwa A sama dengan F per M, atau F sama dengan M kali A, yang artinya percepatan yang timbul akibat gaya pada suatu benda berbanding lurus dengan besar gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda itu. Dengan M massa, A percepatan, dan F adalah gaya. Nah, para siswa sekalian, ketika kalian mendorong lemari dengan gaya yang kuat, ternyata lemari belum bergerak. Nah, ada apa ini? Padahal ketika diberi gaya mestinya bergerak. Nah, kita lihat analisa gayanya. Ketika suatu benda didorong dengan gaya F, ternyata ada gaya lain yang bekerja yang arahnya berlawanan. Itulah yang dikenal dengan gaya gesekan. Jadi ketika ini mendorong, maka gaya gesekan mendorong juga dalam arah yang berlawanan. Maka jika benda diam, maka sigma F sama dengan 0, sehingga F gaya geseknya sama dengan gaya dorong. Nah, ini ketika benda dalam keadaan masih diam atau belum bergerak. Dalam kondisi ketika benda tepat akan bergerak, maka inilah yang dikenal dengan gaya gesek statik maksimum. Ketika gaya diperbesar lagi, barulah benda bergerak, sehingga gaya gesekannya semakin kecil. Nah, ini yang kita kenal dengan gaya gesekan kinetik. Gaya gesekan itu apa? Gaya gesekan adalah gaya kontak dua permukaan yang arahnya berlawanan dengan kecenderungan arah gerak benda. Nah, kemudian dipengaruhi oleh apa gaya gesekan itu? Gaya gesekan dipengaruhi oleh gaya normal atau berat benda dan posisi, dalam hal ini kemiringan atau posisi mendatar yang disimbolkan dengan N, dan kasar halusnya permukaan atau koefisien gesekan. Sehingga F sama dengan mu kali N. Untuk benda pada bidang datar, maka beratnya W dan gaya normalnya adalah N. Ketika ditarik dengan gaya F, akan timbul gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan kecenderungan gerak benda. Nah, kemudian ada dua gaya gesek, yaitu ketika benda diam disebut dengan gaya gesek statik, Fs sama dengan mu S kali N, mobil diam dan sulit berat untuk mendorongnya. Ketika benda sudah bergerak, maka gaya geseknya semakin kecil sehingga cukup didorong oleh satu orang, meskipun mesinnya belum hidup.
Sehingga gaya gesek statis lebih besar daripada gaya gesek kinetik. Sehingga pada benda bergerak percepatannya sama dengan F min FK per M. Jadi gaya gesek memperkecil gaya dorongnya. Nah, ingat bahwa gaya gesek statis selalu lebih besar daripada gaya gesek kinetik. Karena koefisien gesek statis lebih besar daripada koefisien gesek kinetik. Seperti itu juga dalam kehidupan kita, ketika kita hanya duduk merenung saja untuk memikirkan apa langkah yang akan kita perbuat untuk meraih cita-cita atau kesuksesan, maka itu terasa berat untuk memulainya. Tetapi ketika kita sudah bergerak, berjalan, maka langkah berikutnya menjadi lebih ringan insya Allah. Terinspirasi dari sebuah postingan di Instagram Inspirasi 15, the first step is always the hardest. Bahwa langkah pertama itu selalu lebih berat. Ya. Ya, sebagaimana gambar ini, ketika memulai selasa berat, ya, seakan-akan mendaki melompat dulu. Nah, tapi untuk menghasilkan perubahan kita harus perlu gaya. Ingat, Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Oleh karena itu ingat, gaya akan memberikan perubahan bentuk, perubahan panjang, ataukah perubahan gerak, perubahan percepatan, baik besar ataupun arahnya. Termasuk juga akan merubah mindset kita, gaya akan merubah pikiran kita dan mental kita. Oleh karena itulah, mulailah bergerak untuk memperkecil gesekan-gesekan dan hambatan yang mungkin muncul dalam kehidupan kita. Teruslah melangkah untuk menapaki tangga-tangga kesuksesan, untuk bahkan mendaki gunung yang tinggi sampai ke puncak yang tertinggi dunia, membanggakan Indonesia di hadapan dunia. Oleh karena itu, teruslah berlari, kalau tidak mampu, berjalanlah, tapi jangan diam yang akan berat untuk melangkah kembali. Ketika kita sudah beraktivitas, ingatlah bahwa dengan bekerja akan membuat yang sulit menjadi mudah, sebagaimana satu mahfudzat atau kata-kata bijak, al-amalu yaj'alu so'ba sahlan. Bekerja itu membuat yang sukar menjadi mudah. Bekerja, dan terus mengevaluasi diri. Ya, sehingga kita harus bekerja secara kontinu, beramal, karena amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Oleh karena itu para siswa sekalian, teruslah bekerja untuk mencapai tangga-tangga kesuksesan dengan tetap bersandar berharap kepada Allah Ta'ala agar Allah memberikan pertolongan kepada kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.